ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Ikhlas adalah keinginan murni untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak sedikit pun menyertai akan dia oleh bagian-bagian nafsu. Nah, termasuk di sini surga, termasuk bidadari, termasuk taman-taman yang indah, gedung-gedung dalam surga. Apabila kita beribadah kepada Allah ada dorongan untuk mendapatkan surga, itu masih belum dikatakan ikhlas yang benar, ikhlas yang sidik. Walaupun ikhlas juga ngarannya kita beribadah karena meunting surga, kita beribadah meunting bidadari, itu ikhlas juga, tapi belum lagi sampai kepada derajat ikhlas yang benar, yang sidik. Jika amal disusupi oleh hal-hal yang dapat menyenangkan nafsu, jika amal disusupi oleh hal-hal yang dapat menyenangkan nafsu, ini amalnya ini bilang kadada karena Allah, karena surga 100%. Ini terdorong menggawi ini, terdorong membaca amalan ini karena ujar Nabi membaca amalan ini surga. Jadi kadada Allah cuma surga. Nah, maka hilanglah keikhlasan itu. Artinya ikhlasnya kadada sidik sedikit juga pun. Meskipun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah masih ada dalam hatinya, memang bercampur saja sudah kada sidik lagi ikhlasnya, apalagi semata-mata karena surga. Ikhlas sangatlah sulit. Amal yang ikhlas adalah amal yang tujuannya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ikhlas hanya akan muncul dari seseorang yang perhatiannya pada akhirat telah memenuhi hatinya, cinta pada Allah telah mengakar di hatinya, dan taufik Allah selalu meliputinya. Karena itulah ada seorang sufi yang mengqadha 30 tahun salatnya. Ketika suatu hari terlambat dan tidak salat di saf awal, pada saat itulah barulah dia sadar bahwa selama ini ia merasa gembira karena masyarakat selalu melihatnya di saf awal. Ini orang sufi ini 30 tahun sembahyang kada pernah di saf kedua, saf pertama terus. Sudah itu kenapa suatu hari ada uzur, ada terlambat sembahyang di saf kedua, lalu merasa malu. Oh, lalu sadar si dia, berarti 30 tahun yang lalu itu aku sembahyang di saf pertama ini karena orang, bukan karena Allah. Kenapa aku di saf kedua hari ini malu lawan masyarakat, malu lawan manusia? Lalu sidin qadha sembahyang yang 30 tahun yang lalu itu. Jika penyesalannya demikian dalam, lalu bagaimanakah seharusnya dengan orang yang hatinya selalu menikmati pujian manusia dan merasa senang jika diteladani? Lebih lagi, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang ikhlas. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah berkata, ikhlas adalah jika diam dan gerak seseorang hamba murni karena Allah. Beliau juga berkata, dalam ikhlas nafsu sama sekali tidak ada memiliki bagian. Jadi dalam ikhlas itu kada ada sama sekali kepentingan nafsu. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, ikhlas adalah niat yang sidik, yang benar terhadap Allah. Al-Junaid rahimahullah berkata, ikhlas adalah penyucian amal dari berbagai kotoran. Macam-macam ulama menerjemahkan ikhlas. Seluruh ulama sepakat bahwa arti ikhlas adalah istiqamah dalam menjalankan semua perintah Allah dan mengasakannya, serta meninggalkan nafsu, hawa, makhluk dan segala sesuatu selain Allah.
Jika niat mendekatkan diri kepada Allah lebih kuat, maka diharapkan pahala amalnya tidak musnah akibat niat lain yang timbul dalam hatinya. Jadi ikhlas ini walaupun kada sidik, itu sudah dapat pahala. Seperti kita beramal karena surga, seperti kita beribadah ini karena takutan lawan neraka. Itu ikhlasnya sebenarnya kada sidik, bercampur dengan takut neraka. Itu kadang memusnahkan pahala. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala berikut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan amal kebajikan walaupun seberat zarrah atom, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita beribadah karena Allah ada, karena selain Allah ada. Menurut Imam Ghazali, kalau lebih banyak dorongannya itu karena Allah, itu diharapkan ada balasannya. Tapi kalau nang banyak itu dorongannya bukan karena Allah, itu bisa kada ada balasannya. Mengetahui banyak sedikitnya karena Allah itu, hendak ke masjid karena Allah, tapi selajur hendak singgah di warung. Selajur. Jadi dari rumah ini dorongan ke situ dua, hendak ke warung ada, hendak ke masjid ada. Kalau ini banyaknya banyak Allah, ujar Imam Ghazali, diharapkan dapat pahala. Nah, mengetahui mana banyak Allah atau banyak warung. Andai kata warung tutup, tetapnya ke masjid, berarti banyak Allah ngarannya. Tutup warungnya, tetapnya ke masjid, berarti karena warungnya sedikit saja adanya. Begitunya kalau rumah tutup warung nyurang, keluarnya dia ke masjid, banyak warung ngarannya ini. Nah itu nang kada diharapkan pahala, kada akan dapat pahala. Orang naik haji, orang umrah ke Makkah karena Allah, tapi tujuannya ada lagi di samping karena Allah, ada usaha. Bila banyak Allah diharapkan dapat pahala, ujar Imam Ghazali. Bila banyak selain Allah dapat pahala. Mengetahui banyak kadanya yang lain pada Allah itu, usaha kita datang kabar di situ pada payu lagi barang yang dijual itu, orang kada bertukar lagi. Tatapinya umrah, tatapinya haji, ini karena Allah ngarannya. Nah ini diharapkan dapat pahala. Juga firman Allah Ta'ala, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan jahat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan sebuah amal baik yang berat timbangannya. La yaqillu amalun ma'al ikhlas. Tidak ada sedikit satu perbuatan bila disertai ikhlas. Walaupun sekali la ilaha illallah, tapi ikhlas itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakillu amalun ma'al ikhlas. Tidak ada sedikit satu amal bila disertai ikhlas. Jika niat seperti ini menjadi pendorong amalnya, maka kita berharap kepada Allah amalnya tidak akan hilang sia-sia. Oleh karena itu tidak sepatutnya seseorang meninggalkan amal karena khawatir tidak dapat ikhlas. Sebab itulah tujuan syaitan yang sebenarnya. Ku khawatir membaca ini kalau pina kada ikhlas, ku kada hendak menyumbang hati belum ikhlas. Itu syaitan membujuk kita supaya jangan berbuat baik dengan ancamannya kalau kada ikhlas. Nah, itu tipu daya syaitan. Meninggalkan amal karena alasan seperti ini merupakan sikap seseorang yang berputus asa dan tidak mengenal Allah. Dia akan sangat merugi. Barang siapa yang meninggalkan amal karena alasan seperti ini, berarti dia tidak ikhlas ngarannya. Segala sesuatu yang menghambat amal tidaklah terpuji. Ketahuilah sesungguhnya berbagai kebaikan yang dilakukan oleh kaum abrar merupakan sebuah keburukan menurut para muqarrabin.
Muqarrabin itu orang-orang sudah dekat lawan Allah. Nang jauh sedikit abrar, orang-orang abrar. Nang dianggap baik oleh orang-orang abrar ini masih dianggap dosa oleh orang-orang nang muqarrabin. Kalau kita beramal karena surga itu masih baik menurut orang-orang abrar. Menurut orang yang sudah dekat lawan Allah itu pada ikhlas. Seorang ulama mengatakan bahwa keikhlasan sesaat akan menghasilkan keselamatan abadi. Dalam sebuah hadis kudusi Allah mewahyukan, ikhlas adalah salah satu rahasiaku yang kutitipkan di hati hamba-hambaku yang kucintai. Oleh karena itu, seorang hamba sepatutnya berlindung kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan ikhlas agar Allah memberinya taufik. Allah mewahyukan ala lillahid dinul khalis, sesungguhnya hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Dialah yang menguasai segala kebaikan dan Dia maha kuasa untuk melakukan apapun juga. Hanyalah kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ya Allah, dengan merendahkan diri memohon agar Engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Pada Allah mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Nah, kemudian taubah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah,